So if you're going to earn, you have to work hard for it. Even if it means standing in the cricket stands and jumping up and down and sweating your night out. Whatever it is, you have to go and work hard because I don't think, money after some time stops mattering. Setelah mengetahui seberapa besar aktor dibayar untuk sebuah film, apakah ada yang pernah bertanya bagaimana mereka membelanjakan atau menggunakan uang mereka? Bayangkan Salman Khan yang dibayar per film di kisaran 60 crore, atau Kareena yang bahkan pernah menerima endorsement sebesar 11 crore, atau Shah Rukh Khan yang merupakan aktor terkaya ketiga dunia di tahun 2021. Sementara beberapa selebriti lain di Bollywood juga mudah mendapatkan crore di industri, mereka berhak memanjakan diri dengan uang yang mereka hasilkan. Berikut kita akan membahas bagaimana aktor dan aktris membelanjakan uang mereka. Kita ke informasi pertama mengenai bagaimana cara aktor Bollywood membelanjakan gaji pertamanya. Ada Aamir Khan yang menghasilkan Rp1.000 sebagai asisten sutradara di film Mansil. Ia memberikan seluruh gaji pertamanya untuk ibunya. Kemudian Hrithik Roshan yang dibayar Rp100 sebagai aktor cilik di film Asha, ia membelanjakan uang itu untuk mobil mainan. Lalu ada Sonam Kapoor yang awalnya bekerja sebagai asisten sutradara Sanjay Leela Bhansali, gaji pertama sebesar Rp5.000, ia gunakan untuk traveling. Atau Sidal Malhotra yang menghabiskan hampir seluruh gaji pertamanya sebagai aktor untuk membelanjakan teman-temannya. Dan bagaimana benda-benda kecil nan mahal yang dimiliki aktris Bollywood berikut ini? Karan Johar dengan sepatu Versace-nya seharga Rp95.000. Priyanka Chopra dengan jaket pink seharga Rp1.291. Ranveer Singh dengan baju anehnya seharga Rp300.000. Dan topi Gucci seharga Rp31.000. Dan bagaimana dengan tas Louis Vuitton milik suami Anushka ini? Harganya mencapai Rp191.000. Tak kalah mahal dengan koleksi kaos dari Diljit Dosanjh, persatuannya seharga Rp107.000 India. Dan beginilah cara aktor Bollywood membelanjakan uang dan hasil kerja keras mereka. Talking about my remuneration for me is not exciting. I'm confident and comfortable with what I'm paid. But what I will tell you, and something that I'm extremely proud of, is the fact that people like them have invested this kind of money on a film like this with a poster like this. Deepika yang bersaing dengan Kangana di posisi teratas aktris termahal Bollywood saat ini, pernah menerima hujatan karena biaya pengantinnya tahun 2018 lalu. Deepika dihujat dikatakan terlalu banyak membuang uang untuk pernikahan, dengan 3 kali mengadakan resepsi. Deepika hanya menjawab, tenang saya masih punya banyak uang. Meski menghasilkan begitu banyak uang, Deepika mengatakan ia menghargai tiap rupiah yang ia dapatkan. Ia selalu berusaha hidup sesuai kemampuannya. Dan tahukah kalian bagaimana Deepika memanjakan dirinya dengan barang mewahnya? Pertama, lihatlah blazer panjang ini. Ia membeli blazer itu seharga 1,75 lakh dari brand ternama Inggris Burberry. Atau tas dari kulit sapi muda dengan harga 2,52 lakh ini, atau jam tangan emas bercampur berlian seharga 8 lakh ini. Begitupun dengan sejumlah tas Hermes Birkin yang ia punya. Per item dibanderol dengan harga 8 lakh lebih. Itu di luar apartemen dan mobil yang ia miliki. My producer will not be able to raise money for this movie if I wasn't commercially viable. I become commercially viable if I do films which may not have me as a central part, but will end up making ridiculous amounts of money. Kalau ada wanita yang lebih bekerja keras dari Priyanka lagi, tentu wanita itu sudah terbuat dari robot. Priyanka dikenal dengan kerja keras dan pintar mengelola uang dengan baik. Ia banyak berinvestasi untuk mendapatkan uang lebih. Bahkan nih, Priyanka dan suaminya menjual foto pernikahannya ke majalah internasional seharga 18 crore. Priyanka mulai menghasilkan uang pada usia 17 tahun. Ia memiliki kebiasaan menabung dahulu, lalu menghabiskannya kemudian. Ia membandingkan dirinya dengan semut dalam mengelola keuangannya.
Dia menabung untuk hari-hari esoknya, bahkan ia juga menabung untuk memboroskan uangnya. Priyanka bahkan menyewa dan menyarankan orang lain untuk memakai jasa pengelola keuangan. Pengelola keuangannya sendiri adalah tim keartisan Priyanka. Dan beginilah Priyanka memboroskan uangnya yang ditabung itu. Ada tas mini berwarna merah muda. Jangan terkecoh dengan ukurannya. Harga tas mini itu mencapai 7,82 lak. Lalu gaun Peter Dendas seharga 9,45 lak. Blazer hitam dari Brunello Cucinell seharga 2,62 lak. Tas rancangan Italia Bottega Veneta seharga 4,60 lak. Kemudian anting berlian dari Lawrence Schwartz dengan harga 21,75 crore. Atau tas kulit ular dari Selabek yang dibanderol dengan harga 4,35 lak. Lalu high heels dari Jimmy Choo seharga 1,35 lak. Itu juga di luar daripada mobil, rumah, dan apartemen Priyanka. And there are two parts to it. One part is you have to be extremely passionate about the work that you're doing. So I have three very simple passions. I love cinema, I love sports, and most of all, I love children. So whenever I've done any business, it will be related to these three facets. And the second part is, whatever business you do, the end product should somehow touch people's lives in a positive way. Berbicara mengenai Shah Rukh Khan, tidak ada cara tertentu bagaimana aktor satu ini menghabiskan uangnya. Semata-mata kekayaannya ia gunakan untuk investasi. Shah Rukh Khan hanya memiliki satu pemikiran ketika ia berniat berinvestasi, bahwa hal itu harus memiliki tujuan. Salah satu pelajaran yang ia berikan kepada orang lain bahwa jangan pernah meminjam atau berhutang untuk melakukan bisnis. Biar kecil, yang penting jangan meminjam, karena kamu hanya akan difokuskan pada pembayaran utang. Untuk itu, selain dari koleksi kendaraan mewah dan rumah mewah Shah Rukh Khan, kita hanya akan menemukan bisnisnya yang tersebar di beberapa tempat. Ada rumah produksi Red Chillies bersama Juhi Chawla dan tim kriket Kolkata Knight Riders yang banyak menghasilkan. Hanya satu pemborosan Shah Rukh Khan sejauh ini, yaitu pada pembuatan film Rawan. Ia membuat film itu dengan budget super mahal dan kostum mahal yang benar-benar tak masuk akal. Not that 90% of that goes to charity. A lot of large amount of that goes to charity. a lot of money goes to charity. Salman Khan punya jawaban lucu ketika ia mengatakan satu hal yang bisa membuat orang boros dengan uang. Ia mengatakan pernikahan itu hanya akan membuang-buang uang. Tapi ini bukan berarti Salman Khan tidak menikah karena hal ini ya. Ada satu fakta tersembunyi dari Salman Khan. Tahukah kalian kalau Salman Khan hanya menerima 10% dari honor per filmnya? Misalnya 60 crore bayaran per filmnya, ia hanya akan mengambil 6 crore, 90%-nya ia sumbangkan ke kegiatan amal. Salah satunya di Being Human-nya. Sikap dermawan Salman Khan itu ia contoh dari ayahnya Salim Khan yang juga melakukan hal yang sama. Bahkan Salman Khan melakukan itu sejak pertama kali berkarir. Salim Khan mengatakan bahwa ia menetapkan 10% dari gaji Salman untuk belanja pribadi Salman. Saudari tirinya Arpita Khan juga pernah mengatakan, Salman tidak pernah menandatangani cek hingga berusia 48 tahun. Setelahnya Salman Khan mulai mengurus keuangannya, tapi hanya beberapa bulan kemudian, ia menyewa pengacara pribadi untuk menandatangani setiap ceknya. Salman Khan pusing untuk berurusan dengan uang, kata Arpita. Jadi jelas dari 6 crore yang dipakai Salman itu, sudah mencakup semua benda mahal yang ia punya. Mulai dari mobil, motor, rumah, apartemen hingga kapal pribadi. Luxury is money well spent, something that you want to do in your life, something, whether it's travel, whether it's eat a good meal, whether it's buy something small or big that you like, a gift given by someone, that's considered luxury. Biar kata Kareena Kapoor adalah aktris yang sangat mahal atau seorang istri dari Pangeran Pataudi, ia tidak pernah mengukur dirinya dengan barang yang harus mewah atau yang harus menyaingi artis lain. Untuk masalah berpakaiannya, Kareena mengatakan ia tidak terlalu mengikuti tren modis. Ia hanya memakai apa yang membuatnya nyaman dan tidak tersiksa.
Bahkan benda favoritnya yaitu arloji, tidak pernah diberitakan seberapa besar harga jam tangan itu. Hal termahal yang dimiliki seperti gaun hitam di lagu Comeback Age yang dibanderol dengan harga Rp800.000 ini, atau cincin berlian 5 karatnya, itu cuma sebuah hadiah. Tapi bukan berarti Kareena sangat hemat untuk dirinya sendiri. Ada kalanya ia banyak meluarkan uangnya secara rutin, adalah untuk rencana liburan Natalnya tiap tahun. Beberapa benda mewahnya sendiri seperti tas mahal dunia Hermes Birkin yang dibanderol dengan harga 10 lak itu, Kareena punya 3 di antaranya. Hanya itu cara Kareena memanjakan dirinya sebagai wanita. Lainnya seperti mobil dan rumah adalah hal lumrah yang semua artis miliki.